Statistik Indonesia vs Lebanon, serangan Garuda mandek tanpa gol. Kick-off sudah dimulai. Sementara Lebanon sudah menyerang ke sisi sebelah kiri kali ini. Miliano dan masih bisa dikuasai lebih dekat Koder Khalid di sana. Kita lihat bagaimana tusukan tadi yang dilakukan untuk bisa melakukan sebuah kombinasi pemirsa, tapi bahaya ini slidingnya. Dan lagi-lagi pemirsa, Ricky Kambuaya dilanggar, tusukan yang brilian. Emil Timnas Indonesia harus menerima hasil imbang 0-0 saat berhadapan dengan Lebanon dalam agenda FIFA Matchday September tahun 2025. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin, 8/9, malam WIB, memperlihatkan duel cukup berimbang, meski Garuda tampil lebih agresif dalam urusan menyerang. Walau tak mampu menjebol gawang lawan, Indonesia tetap menutup rangkaian laga internasional kali ini dengan torehan positif. Dari dua pertandingan yang dimainkan, anak asuh Patrick Kluivert tidak terkalahkan, menang telak 6-0 atas Chinese Taipei, 5/9, lalu menahan imbang Lebanon tanpa gol, 8/9. Catatan tersebut menjadi bekal berharga untuk agenda internasional selanjutnya. Meski masih menyisakan masalah di sektor finishing, performa solid di dua partai FIFA Matchday memberi sinyal bahwa perkembangan Garuda terus mengarah positif. berbahaya. Tepikan pertama dari Emil Audero yang terlihat sangat siap. Dean James, baik kali crossingnya. Masih ada Jakobsen. Statistik menunjukkan penguasaan bola antara kedua tim sama kuat. Baik Indonesia maupun Lebanon sama-sama membukukan 50% ball possession, menandakan jalannya laga berlangsung cukup seimbang. Meski begitu, Indonesia lebih banyak mengambil inisiatif menyerang dibanding lawannya. Perbedaan paling mencolok terlihat pada jumlah tembakan. Tim Garuda melepaskan 10 percobaan sepanjang pertandingan, namun tidak satu pun mengarah tepat ke gawang. Semua usaha hanya berakhir melebar. Sementara itu, Lebanon jauh lebih minim peluang. Tim tamu hanya mencatat 2 percobaan tembakan selama 90 menit. Dari jumlah tersebut, 1 berhasil mengarah ke gawang, sementara 1 lainnya melenceng. Hasil seri ini membuat catatan pertemuan Indonesia dan Lebanon di level senior tetap berimbang tanpa ada pemenang. Sementara di kategori U23, Lebanon masih lebih dominan dengan 3 kemenangan dari 4 laga, sedangkan Indonesia hanya sekali mencatat hasil positif. Masih melawan di atas pista gawang tendangan susulan di mana muncul lagi Kevin Dix, Ricky Kambuaya. Patrick Kluivert mengakui bahwa timnya kesulitan untuk membongkar pertahanan Lebanon. Menurutnya, strategi defensif ketat yang diterapkan lawan menjadi penyebab utama. Sang pelatih menyatakan bahwa Lebanon menumpuk banyak pemain di area kotak penalti mereka sendiri. Hal tersebut membuat ruang untuk mencetak gol menjadi sangat sempit bagi para pemain Indonesia. Kami punya beberapa peluang, hanya saja tidak berhasil menjadi gol. Kalau Anda lihat, Lebanon bermain sangat bertahan, menumpuk banyak pemain di area penalti mereka, jelas Patrick Kluivert. Itu membuat timnas Indonesia sulit mencetak gol, tambahnya. Meski begitu, Kluivert menegaskan bahwa ia dan timnya akan berusaha memperbaiki kekurangan ini. Proses evaluasi akan segera dilakukan untuk menemukan solusi terbaik. Di sisi lain, pemain timnas Indonesia, Jay Izzes, memiliki sudut pandang yang berbeda. Ia merasa bahwa timnya sebenarnya sudah tampil cukup baik dan mendominasi jalannya pertandingan. Tentu kami ingin menang, tetapi kita hanya sial saja di sepertiga lapangan, ujar Jay Izzes. Jadi sedikit disayangkan kami gagal memenangi pertandingan tadi karena kita benar-benar dominan, pungkasnya. Memang Lebanon ini segala cara dilakukan untuk Indonesia gagal mencetak gol dan sangat sekali memancing emosi ini pemirsa ya. Ya, pemain kapten harus menangkan, kita jangan terpancing, jangan terpancing. Iya, betul. Selesai pemirsa. Selesai pertandingan di mana Lebanon
Lebanon memang sepertinya tidak ingin mencetak gol dan hanya bertahan. Meski tak mampu mencetak gol, performa Garuda dinilai tetap solid. Pasukan Patrick Kluivert bermain dominan dengan penguasaan bola hingga 81%, tapi rapatnya pertahanan Lebanon membuat peluang emas Indonesia berulang kali mentah. Tim lawan memilih menumpuk banyak pemain di area kotak penalti. Kendati gagal menang, laga kontra Lebanon punya arti penting. Uji coba tersebut dianggap sebagai simulasi berharga sebelum Indonesia berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Oktober mendatang. Patrick Kluivert mengakui anak asuhnya tampil dominan, tapi frustrasi menghadapi barisan belakang Lebanon. Kami punya beberapa peluang, hanya saja tidak berhasil menjadi gol. Kalau Anda lihat, Lebanon bermain sangat bertahan, menumpuk banyak pemain di area penalti mereka. Itu membuat timnas Indonesia sulit mencetak gol, ujar Kluivert seusai laga. Dominasi Indonesia terlihat jelas dari catatan lapang bola yang mencatat penguasaan bola Garuda mencapai 81%. Namun, Lebanon yang disiplin bertahan dan mengandalkan serangan balik terbukti menyulitkan. Situasi ini membuat pemain-pemain Indonesia harus bekerja keras untuk mencari celah. Meski begitu, uji coba melawan tim dengan gaya bermain defensif dianggap penting untuk meningkatkan ketajaman tim. Situasi tersebut memberi pelajaran bagaimana menghadapi lawan dengan blok rendah, sesuatu yang sering ditemui saat bersua tim-tim kuat Asia. Pelatih nasional Erwan Hendarwanto menilai ada perkembangan signifikan dalam permainan timnas Indonesia. Secara intensitas permainan tidak ada perbedaan dengan pertandingan sebelumnya, cuma kualitas lawan yang lebih baik terutama dalam bertahan dan counter attack-nya yang beberapa kali merepotkan timnas Indonesia, ujarnya kepada bola.com. Ia menambahkan, namun, secara organisasi tim lebih rapi dan terstruktur dari pertandingan sebelumnya melawan Chinese Taipei. Erwan juga menegaskan, meski tanpa kemenangan, laga melawan Lebanon sangat berguna sebagai gambaran menghadapi tim Timur Tengah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tensi tinggi dengan permainan keras lawan cukup untuk memberikan gambaran bagaimana nanti menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan negara-negara Timur Tengah, kata Erwan. Ia menilai secara fisik dan transisi permainan Garuda sudah lebih baik. Tambahan dua pemain anyar pun diyakini akan memberi dampak positif saat menghadapi timnas Arab Saudi, tanggal 8 Oktober, dan timnas Irak, tanggal 11 Oktober, di King Saud University Stadium, Riyadh. Di sisi lain, pemain timnas Indonesia, Jay Izzes, memiliki sudut pandang yang berbeda. Ia merasa bahwa timnya sebenarnya sudah tampil cukup baik, dan mendominasi jalannya pertandingan. Tentu kami ingin menang, tetapi kita hanya sial saja di sepertiga lapangan, ujar Jay Izzes. Jadi sedikit disayangkan kami gagal memenangi pertandingan tadi karena kita benar-benar dominan, pungkasnya.